diajukan bagi para pendeta atau para teolog. Pertanyaan begini, mengapa di dalam aliran gereja Calvinis termasuk GPIT hanya ada 2 sakramen, yaitu sakramen baptisan kudus dan sakramen perjamuan kudus? Mengapa hanya 2? Karena hanya 2 yang memenuhi kriteria. Kriteria yang pertama, bahwa baptisan kudus dan perjamuan kudus adalah perintah langsung dari Tuhan Yesus. Dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah perintah baptisan kudus. Sedangkan perintah atau penetapan perjamuan kudus, apa yang sudah kita baca dalam perikop tadi, beberapa kalimat yang dikatakan Tuhan Yesus, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Ini semua bentuk-bentuk ucapan langsung Tuhan Yesus bagi para muridnya. Kriteria yang kedua untuk bisa masuk dalam sakramen, yaitu berkaitan langsung dengan peristiwa memperingati kematian dan kebangkitan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Mengapa pernikahan bukan sakramen dalam gereja Calvinis? Memang bila dikaitkan dengan kata perintah, ada dikatakan tidak baik manusia seorang diri saja. Tetapi pernikahan tidak memenuhi kriteria, tidak berkaitan dengan peringatan kematian dan kebangkitan Kristus, sehingga perkawinan tidak masuk dalam sakramen. Sekali lagi, inilah 2 alasan mengapa hanya 2 sakramen dalam aliran gereja Calvinis. Pertanyaan berikut yang sering diajukan umat adalah, apa itu sakramen? Beberapa teolog memberi pendapat. Teolog yang pertama bernama Tertullianus yang hidup tahun 200 sesudah Masehi. Tertullianus mengatakan bahwa sakramen berasal dari bahasa Latin, yaitu sacramentum, yang berarti benda suci, perbuatan kudus, dan rahasia suci. Dari penjelasan ini membuat kita mengerti bahwa sakramen adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang kudus, yang tak bisa dipermain-mainkan. Teolog yang kedua bernama Augustinus. Ia mengatakan bahwa sakramen adalah firman yang kelihatan. Ia menjelaskan bahwa sebagaimana kita melihat dengan mata kepala kita, ada air dalam baptisan, ada roti dan anggur dalam perjamuan kudus, maka demikianlah konkretnya dan nyatanya firman itu telah menjadi daging dalam Yesus Kristus. Demikianlah sungguh dan konkretnya keselamatan itu yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus bagi kita dan menjadi suatu realitas yang menentukan dan kita alami sekarang. Teolog yang ketiga bernama Yohanes Calvin yang menyimpulkan bahwa sakramen perjamuan kudus adalah tanda dan materai tubuh dan darah Yesus. Dia pun menggunakan istilah sigillum atau segel. Sesuatu barang yang disegel itu sesuatu yang asli dan pasti. Demikian di saat kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, maka kembali materai keselamatan dimasukkan dalam hidup kita. Materai sebagai kepastian bahwa kita selamat dalam Yesus Kristus. Selanjutnya di dalam Katekismus Heidelberg sebagai buku wajib bagi gereja Calvinis mengatakan bahwa sebagaimana aku melihat dengan mata kepala sendiri bahwa roti dipecah-pecahkan untukku dan cawan diberikan dari tangan pelayan kepadaku untuk saya kecap dengan mulutku, maka sepasti itulah tubuh Tuhan dikurbankan bagiku dan darahnya ditumpahkan di atas kayu salib, dan melalui simbol pemberian roti dan anggur meyakinkan saya bahwa Tuhan Yesus sendiri yang memberi makan jiwaku dan tubuhnya yang tersalib, dengan tubuhnya yang tersalib dan memberi minum
jiwaku dengan darahnya yang kekal ditumpahkan agar aku beroleh hidup yang kekal. Jemaat Tuhan yang kekasih, dari sejumlah pendapat para teolog ini meyakinkan kita bahwa sakramen perjamuan kudus yang dilambangkan oleh roti dan anggur adalah sesuatu yang sakral yang harus kita terima dengan iman, sebab menyimbolkan pengorbanan tubuh dan darah Kristus untuk pengampunan dosa kita, untuk keselamatan kita, dan terlepasnya kita dari belenggu dosa dan konsekuensi dosa. Kita terlepas dari konsekuensi dosa, yaitu kematian kekal. Dengan makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, maka kita mengakui dan menerima pengorbanan Tuhan dan menerima Dia sebagai juru selamat dalam hidup kita. Sehingga suatu hari kelak kita akan menikmati perjamuan kekal dan hidup kekal dalam kerajaan Bapa di sorga, dan bukan kematian kekal yang menyengsarakan selama-lamanya. Demikian penjelasan firman Tuhan. Amin.